terkait masalah pesawat dari Arab Saudi. Pesawat Arab Saudi ini ketika melintasi wilayah Indonesia, itu kami dapat informasi jam 7.30. Jam 7.30 dari ada sebuah email yang masuk ke Jakarta. Kemudian di situ ada ancaman bom. Nah, di situ dijelaskan bahwa pesawat akan diledakan ketika nanti landing di Jakarta. Tetapi sesuai dengan aturan yang kami miliki, SOP dari Kementerian Perhubungan, bahwa kita ada PM41, kemudian PM22, itu terkait bahwa penanganan gawat darurat. Jadi ketika kami mendapat informasi tersebut, maka kita akan akan mengaktifkan namanya EOC. EOC itu adalah Emergency Operation Center. Nah, itu kita aktifkan, kemudian setelah aktif, di sini ada Pak GM, Pak Teguh Jati, langsung mengaktifkan, langsung berkoordinasi dengan aparat. Yang pertama yang kita hubungi adalah teman-teman dari kepolisian. Dan kemudian yang kedua teman-teman dari TNI, dari TNI AU, lalu kemudian dari Angkatan Darat, dan kemudian sendiri dari Pak Teguh Jati, yaitu ada tenaga AFSEC dan PKPTK. Nah, mereka bekerja sama dalam satu koordinasi masalah keamanan penerbangan. Kemudian langkah-langkahnya kami sudah punya job masing-masing, dan juga habis itu pesawat setelah menurunkan sebuah apapun, mereka diamankan ke satu tempat sehingga mereka bisa ditangani lebih lanjut, baik dari segi imigrasinya maupun dari segi yang lain-lainnya. Lain-lainnya apa? Misalnya kebutuhan mereka, baju dan sebagainya itu bisa dipenuhi. Kemudian teman-teman dari keamanan, polisi, Jihandak, Angkatan Darat, Angkatan Udara, semuanya mengamankan setelah mereka memindahkan pesawat ke namanya isolated area. Setelah di isolated area, mereka tim Jihandak dan sebagainya turun dengan perlengkapan lengkap. Mereka dengan SOP yang ada, mereka amankan semua pesawat. Mulai dari kabin, mulai dari tempat kargo, dan tempat-tempat yang lain, sampai sekecil-kecil. Nah, setelah sampai saat ini, belum didapatkan tadi ancaman bom tadi. Maka, langkah selanjutnya penumpang diistirahatkan ke hotel, dan barang diperiksa oleh teman-teman Jihandak dan AFSEC. Mereka menurunkan X-ray, beberapa X-ray diturunkan, dan tim memproses itu semua satu persatu. Kenapa lama? Bayangkan, penumpang kita adalah 442. Kalau setiap penumpang membawa 3 koper sampai 5 koper, maka estimate akan sampai dengan 2000 koper. Ya kan? Jadi kenapa itu lama, teman-teman? Karena proses itunya kuantitinya banyak sekali. Dan sekarang mereka masih tetap bekerja loh, teman-teman Polri masih tetap berada di lapangan bekerja. Yang sudah clear baru pesawatnya. Nanti atas izin dari teman-teman Polda, kemudian sama Lanut, dicek ulang lagi. Setelah itu akan diserahkan ke teman-teman operasional, yaitu Mas Teguh Jati dan kawan-kawan. Nanti akan menyerahkan oleh Pak Pangdam dan Pak Kapolda, itu secara seremonial. Nah, karena ini menyangkut internasional. Artinya apa? Di kita internasional penanganannya teman-teman baik bandara, TNI, Polri, dan jajaran yang lain itu sangat baik sekali. Buktinya kita bisa menanggulangi dengan cepat. Bayangkan 442 dan jemaah haji. Jemaah haji itu berasal kebanyakan dari Depok dan Bekasi. Ya, jadi akan melanjutkan lagi di sini perjalanan ke Jakarta. Jadi kita berdoa saja, mudah-mudahan tidak ditemui di barang-barang yang 2000 tadi. Tapi Pak Kapolda dan jajarannya sudah yakin bahwa insya Allah ini tidak akan terjadi apa yang tidak kita inginkan.
Ini makanya dari Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih kepada Pak Pangdam selaku teritorial di Medan, Pak Kapolda juga terima kasih, pada Lanut dan jajarannya kita terima kasih, Mas Tugo Gati, dan juga terima kasih Kementerian Perhubungan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kecepatan, keakuratan, dan respek terhadap kasus ini. Demikian teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Siapa dan isinya itu apa? Itu dalam bahasa Inggris orang Mumbai, kemudian detailnya nanti dari Kementerian Perhubungan saja, karena yang menerima telepon, maksudnya menerima emailnya adalah dari Kementerian Perhubungan. Jadi saya tidak berwenang untuk menjawab itu. Demikian Mas.